أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Beliau adalah kunyanya adalah Abu Muhammad Al-Hasan ibnu Yusuf Al-Mustanjid Ibn Al-Muqtafi. Ini memang keturunan dari khalifah-khalifah sebelumnya. Jadi nama beliau adalah kunyanya Abu Muhammad, namanya Al-Hasan bin Yusuf Al-Mustanjid Ibn Al-Muqtafi, dan ibunya kata Ibnu Katsir adalah namanya Ghaddah. Ya, beliau dilahirkan pada bulan Sya'ban tahun 536 Hijriah. 536 Hijriah. Berarti beliau berkuasa dalam umur 30 tahun. Ya, di mana kekuasaan beliau mulai pada tahun 566 Hijriah dan beliau lahir pada tahun 536 Hijriah. Jadi dalam umur 30 tahun. Beliau diangkat menjadi khalifah pada hari mangkat orang tuanya beliau, ya, yaitu pada pagi hari Ahad tanggal 9 Rabiul Akhir pada tahun 566 Hijriah. Dan beliau dibaiat oleh para pembesar-pembesar dari kalangan tokoh masyarakat saat itu, baik dari kalangan tokoh agama, tokoh kebangsaan, atau tokoh pejabat-pejabat khilafah kekuasaan saat itu, ataupun para kabilah suku-suku yang ada. Dan kata Ibnu Katsir, belum pernah menjabat khilafah seseorang pun yang bernama Hasan, ya, setelah Hasan bin Ali. Yang pernah menjadi khalifah namanya Hasan itu adalah Hasan bin Ali sebelum Muawiyah, setelah mangkatnya Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kemudian Muawiyah. Nah, kata Ibnu Katsir, satu faedah di sini, belum pernah menjabat khalifah selain dari Hasan bin Abi Thalib sebelumnya. Kemudian Hasan ibnu Yusuf ini, yaitu ini digelar dengan Al-Mustadi'u bi amrillah. Baik. Kemudian juga kunyanya sama kata beliau, wa wafaqahu fil kunyah aidan, ya. Dan dia wafaqahu fi kunyah aidan, dan beliau juga memiliki kunyah, panggilan, ya, nama yang disebutkan pada anaknya sama, Abu Muhammad, ya. Pada hari itu beliau memberikan hadiah saat dibaiat itu dengan hadiah yang sangat banyak kepada para hadirin yang berhadir di dalam acara pengangkatan beliau sebagai khilafah, yaitu lebih dari 1000 paket, ya, hadiah. Dan wakana yauman masyhudan, dan hari pengangkatan beliau merupakan hari yang sangat fenomenal gitulah, ya, hari besar. Kemudian setelah itu beliau mengangkat sebagai qadhi, ya, kalau kita mungkin jaksa agungnya setelah yaitu Qadhi Baghdad. Namanya ulama yang diangkat beliau adalah Ruh Ibn al-Hadithi pada hari Jumat tanggal 14 Rabiul Akhir. Tanggal 14 langsung diangkat jaksa agung oleh beliau. Kemudian beliau memberikan hadiah kepada Al-Wazir, Perdana Menteri, hadiah yang cukup besar yang digelar dengan Adududdin. Kemudian waduraban ala babihi naubatun fi salasti awqat. Jadi beliau ini diberikan penjaga dalam 3 waktu, itu saat waktu pagi hari, itu fajar, waktu maghrib, dan waktu isya. Kemudian setelah itu mengangkat 17 dari amir dari kalangan mamalik, ya. Mamalik itu maksudnya bukan dari keturunan Arab, ya. Kemudian beliau membuka izin bagi para al-wa'ad, para pemberi nasihat-nasihat, ulama-ulama yang memberikan nasihat, ya. Fatakalam ba'da makanu qad muni'u muddatan tawilan, dan mereka diberi kesempatan untuk memberikan ceramah-ceramah mereka, ya. Sebelumnya mereka sempat dilarang. Beda antara al-wa'ad dengan al-khutbah, dengan ulama itu ada bedanya. Al-wa'ad itu, ya, wa'ad itu kerjanya hanya sebagai pemberi, berjalan dari masjid ke masjid memberikan nasihat-nasihat, peringatan-peringatan. Tapi tidak mutlak dia sebagai seorang yang ulama yang memiliki ilmu yang tinggi, dan bukan pula sebagai seorang qadhi. Hanya sebagai bagian dari langkah untuk mencegah amar ma'ruf munkar, ya. Nah, cuman sebagian daripada al-wa'ad
di zaman itu orang-orang memberikan nasihat-nasihat ini, kadang-kadang mereka membawa kisah-kisah yang tidak sahih atau membawakan hadis dhaif. Maka sebagian khulafa melarang mereka untuk melakukan hal itu. Kemudian setelah itu kata Ibnu Katsir, beliau kasura ihtijabuhu ba'da dzalika. Jadi masa disebutkan di masa beliau ada pemerintahan beliau masa yang sangat disebutkan yang penuh keadilan, walaupun setelah itu beliau memiliki pengawal-pengawal yang tidak mudah untuk ditemui sehingga beliau sulit untuk ditemui oleh sembarang orang. Baik. Kemudian disebutkan di tahun 665 ini nanti akan kita jelaskan di antara keutamaan beliau sekilas ini, nanti setelah itu kita akan sebutkan nanti peristiwa-peristiwa penting di masa kekuasaan beliau. Diringkas oleh Imam Suyuti dalam Tarikh Khulafa disebutkan di sini, yaitu berkata Ibnu Jauzi, di mana saat beliau awal menjabat itu beliau mengangkat, artinya mencabut peraturan-peraturan berbagai undang-undang yang berkenaan dengannya mukus. Al-mukus itu ada ward madzalim, yaitu pajak-pajak, pungutan-pungutan, ya, dan mengembalikan harta-harta yang dipungut tersebut kepada pemiliknya. Ya. Wa adhara minal adl wal karam ma lam narahu fi a'marina. Kata Ibnu Jauzi, Al-Mustadi' bi amrillah ini menegakkan keadilan dan juga kedermawanan yang belum pernah kami lihat dalam sepanjang umur kami, kata Ibnu Jauzi. Jadi Ibnu Jauzi menyebutkan bagaimana menurut dia tentunya di zaman dia yang dia lihat belum pernah melihat ada penguasa seadil dan sepemurah dari Al-Mustadi' bi amrillah. Kita sudah jelaskan bahwa orang tua beliau Al-Mustanjid billah juga seorang ulama, khalifah yang sangat pemurah terhadap rakyatnya, juga telah mencabut banyak aturan-aturan pajak-pajak, pungutan-pungutan liar, ya, dari masyarakatnya. Taib. Wa farraqa malan 'aziman 'ala al-Hashimiyyin wal 'Alawiyin wal ulama wal madaris wal rubat, ya. Di mana beliau adalah orang yang banyak memperhatikan yaitu kesejahteraan Hashimiyyin dari para keturunan Hashimiyah, kabilahnya Al-Hashimiyah, atau keturunan Alawiyin dari kalangan keturunan Ali bin Abi Thalib, juga memperhatikan kesejahteraan para ulama dan lembaga-lembaga pendidikan, ya, wal madaris, sekolah-sekolah, wal rubat ini adalah sebagaimana pondok-pondok pesantren klasik, gitu, ya. Wa kana da'imal badli lil mali, dan dia adalah seorang orang yang sangat pemurah memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk uang atau harta, ya. Walaysa indahu waq'un, dan tidak ada terdapat dalam masa kekuasaannya yaitu kejadian-kejadian yang aneh atau suatu hal-hal yang bisa dikritik di dalam kekuasaannya. Ini kata Ibnu Jauzi. Kemudian dza hilmin wa anatin wa ra'fatin, dan di antara sifatnya juga dia adalah orang yang sangat santun, dza hilmin, penyayang, wa anatin, sangat tenang orangnya, wa ra'fatin, dan lembut. Ini Al-Mustadi' bi amrillah. Jadi kadang-kadang kepribadian seorang pemimpin itu sangat menjadi tauladan bagi masyarakat. Ini yang sebetulnya yang sangat perlu diperhatikan bagi tokoh masyarakat, baik tokoh politik, baik tokoh yang dalam sifatnya ketokohan di dalam tengah masyarakat, jabatan-jabatan sosial. Terpenting sekali memberikan tauladan yang baik bagi masyarakat, ya, dalam kepribadian mereka. Ya, tidak mempertontonkan hal-hal yang tidak pantas bagi seorang pemimpin, bagi seorang tokoh, bagi seorang yang dipanutan masyarakat, mengungkapkan kalimat-kalimat yang sifatnya menyeleneh, sifatnya yang tidak terukur kebenarannya, ya kan? Ya, sering berbohong, mengumbar janji, dan hal-hal seperti ini tidaklah suatu yang positif bagi seorang pemimpin, karena akan membawa sifat-sifat seperti itu pun mempengaruhi orang-orang sekitarnya dan juga masyarakat, ya. Sehingga bila pemimpin ataupun tokoh-tokoh yang mereka hormati banyak berbuat bohong, banyak berbuat dusta, berkelit dan segala macam di dalam ungkapannya,
maka hal yang sama juga akan dilakukan oleh masyarakat umum, karena melihat kepribadian itu, masyarakat pun akan terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan yang biasa mereka tonton, mereka lihat dari orang-orang yang mereka anggap sebagai tokoh mereka. Baik. Maka oleh sebab itu, kenapa sering tokoh-tokoh pemimpin itu disebutkan tentang sifat-sifat terpujinya? Karena sifat-sifat terpuji tersebut sangat mempengaruhi ketenangan masyarakatnya, ya, kemudian juga mempengaruhi tentang kesejahteraan masyarakatnya, ya, itu sangat mempengaruhi, ya, kepribadian seorang pemimpin tersebut mempengaruhi juga ketenangan masyarakatnya. Kadang-kadang contoh ketika masyarakat tenang walaupun dalam keadaan sulit, ya, kelaparan semacam, tapi mereka juga melihat pemimpin-pemimpinnya juga dengan hidup yang sederhana, hidup yang juga dalam tidak jauh berbeda dengan mereka, memperlihatkan keserius dalam mengusahakan kebaikan untuk mereka, maka masyarakat juga tidak akan merasa dizolimi, diprotes dan segala macam, tidak. Tapi kalau mereka melihat justru sangat senjang, dari satu sisi para pejabat, para penguasa memiliki kelebihan-kelebihan, kemewahan-kemewahan dalam kendaraan mereka, pada tampilan dari mereka dalam seharian, ya, kemudian rumah mereka, belanja mereka, ini akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Tapi kalau seorang pemimpin itu menunjukkan kehidupan kesederhanaan dan kejujuran, ya pasti akan mempengaruhi juga kehidupan masyarakatnya. Baik, kemudian setelah itu, ya, disebutkan Ibnu Katsir, wala mastakhlafa khala' al-abwab ad-dawla wa ghairihim fahaka khiyat al-mukhzin annahu fassala 1300 kaba'a Ibrisim, ya, Ibrisim disebutkan di sini saat dia menjabat itu banyak sekali memberikan hadiah-hadiah, disebutkan oleh penjaga kalau kita mungkin menteri ekonominya lah, atau menteri yang koordinator perekonomiannya, ya, hanya membaga yang atau semacam yang menjaga kas negara, ya. Disebutkan di sini bahwa dia membagikan itu kaba'ah. Kaba'ah itu adalah semacam baju, jaket, ya, yang terbuat daripada bahan yang sangat halus, ya, dan membagikannya sekitar jumlahnya 1.300, ya, katanya dibagikan kepada pejabat-pejabat, kepada petugas-petugas, ya, memberikannya juga kepada tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian wa khataba lahu ala manabir Baghdad. Nah, jadi dulu di dalam bentuk kekuasaan Islam itu, khatib itu menisbahkan khutbah-khutbahnya, mendoakan khutbah dalam khutbahnya pemimpinnya, khalifahnya. Maka mulailah di dalam khutbah-khutbah di Baghdad para khatib mendoakan khalifah. Wa nusir dananiru kama jar ada, dan juga dibagi-bagikannya dinar. Itu kebiasaan penguasa-penguasa dulu, cinta pemurahan pada masyarakatnya, rakyatnya. Kemudian beliau mengangkat Qadi al-Hadithi al-Qudat, Ruh bin Qadi al-Hadithi. Kemudian ini disebutkan tadi. Setelah itu, dan di masa kekuasaan beliau adalah robohnya atau berakhirnya kekuasaan Fatimiyah, Bani Fatimiyah yang ada di Mesir. Nah, ini yang akan kita sebutkan. Jadi beliau al-Mustadi bi amrillah ketika awal mengangkat itu memecat Qadi al-Qudatnya, atau disebut jaksa agungnya yang bernama Yusuf, ya, utama Qadi Salahuddin. Jadi di masa al-Mustadi al-Mustajib billah ini ada Salahuddin al-Ayyubi yang masyhur, yang nanti di dalam masa kekuasaan beliau akan mengembalikan Baitul Maqdis di pasukan Salibiyin, pasukan salib. Kemudian juga ada namanya Nasruddin Zinki, yang juga seorang tokoh pemimpin yang teramat juga, yang berkuasa di Syam. Tapi mereka semuanya berloyal, khalifahnya adalah Al-Mustadi' bi amrillah, walaupun mereka adalah sebagai gubernur penguasa di wilayah Syam. Satu lagi di wilayah Mesir itu Salahuddin Al-Ayyubi. Taib.
Kenapa banyak qadhi yang dipecat oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Karena mereka adalah orang-orang Syiah yang dari penguasa Fatimiyah. Kemudian beliau mengangkat qadhi di Mesir. Kalau tadi di Baghdad diangkat oleh khalifah, kalau di Mesir sebagai gubernur Mesir saat itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Mengangkat sebagai kepala Kejaksaan Agungnya adalah Sadruddin Abdul Malik bin Dirbas Al-Marani, ya, Asy-Syafi'i. Kemudian disebutkan di sini wastanaba fi sa'ir al-a'mal asy-syafi'iyyah. Dan kemudian dari urusan-urusan pengadilan itu diserahkan kepada ulama-ulama Syafi'iyah. Dan juga beliau juga membangunkan sekolah untuk ulama-ulama Syafi'iyah, sekolah untuk ulama-ulama Malikiyah, dan juga untuk yang lainnya, ya, perhatian yang besar terhadap terhadap pendidikan. Nah, ini di antara hal. Sebetulnya ketika kita ingin membangun sebuah bangsa, yang sangat penting itu adalah pendidikan hakikatnya. Ini pola pembangunan yang perlu dikoreksi barangkali dalam memajukan ke negara. Banyak biasanya kita adalah lebih fokusnya ke bisnis ekonomi. Dan bahkan kalau kita lihat, ya, anggaran-anggaran terhadap pendidikan jauh dibanding di bawah dari kebutuhan-kebutuhan lainnya. Padahal kemajuan sebuah bangsa itu kalau kita lihat berangkat dari bagaimana pendidikan masyarakat. Kalau pendidikan masyarakatnya adalah berpendidikan yang baik, tentu bukan asal karena sudah S1, tapi betul-betul memiliki kapabilitas dan juga kemampuan yang secara ilmu, bukan skill saja, tapi juga keimanan. Jadi ya. Kemudian juga Salahuddin Al-Ayyubi ahsana ila ra'aya ihsan katsiran, sangat berbuat baik kepada rakyatnya, ya. Kemudian waraqiba fa'aghara ala bidal faransi binawahi Asqalan wal Gaza, dan juga Salahuddin Al-Ayyubi termasuk dari antara panglima perang yang sangat besar dalam perjuangan Islamnya, ya, sehingga daerah-daerah yang sekitar kekuasaan Islam beliau bebaskan dari cengkeraman dari pasukan Salibi, ya. Di antaranya di sini disebutkan beliau menguasai kembali daerah Asqalan dan Gaza yang hari ini masuk Gaza, ya. Wa kharraba qal'atan kanat lahum ala Ailah, dan juga pasukan Salahuddin Al-Ayyubi menghancurkan benteng yang dibangun oleh orang pasukan Salibi ini, Salib ini, yaitu yang terdapat di daerah Ailah. Ailah ini terdapat di daerah Palestina, ya. Gaza juga di Palestina, ya. Kemudian wa talaqqa ahlahu wa hum wariduna min Syam wastama'a syamluhu bihim ba'da
furqatin tawilatin. Ya. Penduduknya kembali bersatu, ya, kompak setelah sebelumnya mereka berada dalam kondisi pecah belah. Kemudian juga pada tahun ini Salahuddin Al-Ayyubi, nanti pada tahun ini juga wafatnya terakhirnya penguasa dari Fatimiyah yang ada di Mesir. Nah, yaitu karena orang-orang Syiah menambah dalam azan mereka itu hayya ala khairil amal. Ini bagi yang ini salah satu bid'ah yang ditambahkan dalam lafaz azan oleh orang-orang Syiah itu adalah hayya ala khairil amal, dan itu diberhentikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ya, dari seluruh daerah Mesir. Ya. Kemudian wasyara fi tamhidil khutbah li Bani Abbas ala manabir. Kemudian beliau membuat program agar khutbah yang ada di masjid-masjid semuanya harus berloyalitas kepada kekuasaan Bani Abbasiyah yang ada di Baghdad. Nah, itu pembaruan-pembaruan yang di masa itu, ya. Nah, ini kisah kejadian yang cukup di sini terjadi perubahan sejarah baru di kota Mesir atau daerah Mesir, yaitu dengan berpindahnya kekuasaan daripada Fatimiyah kepada kekuasaan Salahuddin Ayyubi, yaitu adalah seorang Sunni, ya, penguasa Sunni. Nah, di sini cukup panjang diceritakan oleh Mukatsir sebetulnya cerita tentang Daulah Fatimiyah ini. Ya. Disebutkan penguasa terakhir dari Fatimiyah itu adalah Al-Adid. Al-Adid, ya, yaitu fi awal Jum'ah, pada Jum'ah yang pertama dari minha amr Malikus Salahuddin bi iqamatil khutbah li Bani Abbas Mesir. Kemudian ini pada tahun 567 itu adalah tahun wafatnya penguasa terakhir daripada Fatimiyah. Kemudian juga pada tahun ini kata Ibnu Katsir, Salahuddin Al-Ayyubi memerintahkan khutbah itu harus menunjukkan keloyalitasan kepada kekuasaan Bani Abbasiyah di seluruh daerah Mesir. Baik. Kemudian juga pada Jumat kedua di Qahirah. Wa kana dzalika yauman masyhudan, menjadilah suatu hari yang penuh dipersaksikan, yang artinya hari kenangan dan hari kebanggaan. Sebuah peristiwa besar terjadi pada hari tersebut ketika berubahnya kondisi yang sebelumnya adalah kekuasaan di bawah kekuasaan Bani Fatimiyah, ya. Ketika sampai berita ini kepada Nuruddin Bisyam, Nuruddin Zinki. Ini seorang gubernur juga di Syam. Jadi kalau di Mesir ada namanya Salahuddin Al-Ayyubi, di Syam ada nama Nuruddin Zinki, dan ini cukup bagi yang bisa dilihat, ya, membaca sejarah beliau banyak di internet tentang Nuruddin Zinki ini, bagaimana pengorbanannya dan perjuangan untuk Islam. Demikian pula Salahuddin Al-Ayyubi. Okay. Ketika itu Nuruddin Zinki mengirim suatu berita kepada Khalifah Al-Abbasiyah Al-Mustadi'u bi amrillah yang ada di Baghdad, ya. Jadi itu memberikan pesan, ya, melalui saudaranya Ibnu Abi Isrun wa Syihabuddin Abul Ma'ali Al-Mutahhir, ya. Fazuyinatil Baghdad, ya, pada saat itu terjadi semacam perayaan di Baghdad, ya, ditutupnya pasar-pasar dan terjadinya wa farihal muslimun farhan syadidan, begitu senangnya kaum muslimin mendengar suatu perubahan yang ada di Mesir, membuat kaum muslimin di Baghdad merasa bergembira ria ketika kembali kekuasaan di daerah Mesir dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika satu pembaruan tadi adalah yaitu pembaruan tentang perubahan dari seluruh jaksa-jaksa, perubahan dari sisi azan, perubahan dari sisi khutbah Jumat, itu menunjukkan loyalitas kepada Khalifah Abbasiyah yang ada di Baghdad. Taib. Bahkan khutbah qad qutiya min diyar Misr sana 59 wa 700 fi khalafatil Muti' al-Basi. Di mana khutbah ini keloyalitasan Mesir ini, penguasa Mesir ini terputus terhadap kekuasaan Bani Abbasiyah semenjak tahun 359 di masa Khalifahan Al-Muti' Al-Abbasi. Taib. Hina tagalla Fatimiyun alaiha ayyam Mu'iz Al-Fatimi, yaitu semenjak memulai berkuasanya Fatimiyun di Mesir di sejak itu. Kemudian mereka membangun kota Qahirah, kemudian sampai waktu 567 Hijriah ini. Taib. Bahkan Ibnul Jauzi menyebutkan tentang keberhasilan politik, terjadi perubahan politik pada tahun tersebut,
Beliau menulis sebuah kitab, kata Ibnu Katsir, yang judulnya adalah An-Nasru ala Misr. An-Nasru ala Misr, itu karya Imam Ibnul Jauzi. Baik. Kemudian ini akan diceritakan tentang al-'adidu fi lughat al-qati. Ini la yudadu syajaruha, artinya tidak bisa dipotong pohonnya. Jadi pada tahun 567 Hijriah inilah berakhir kekuasaan yaitu Fatimiyah di Mesir dengan raja mereka terakhir dan bersama yaitu Abdullah, ya. Wa yukana bi Abi Muhammad Yusuf bin Muhammad al-Muntasib bin Zahir. Ini disebutkan ini silsilah dari keturunan mereka yang digelari dengan kunyahnya Abu Muhammad bin Yusuf al-Hafidh bin Muhammad bin Mustansir bin Zahir bin Al-Hakim Ibn Al-Aziz Ibn Al-Mu'iz Ibn Al-Mansur Ibn Al-Qaim Ibn Al-Mahdi. Nah, Al-Mahdi ini awal mulukihim, itu adalah raja mereka yang digelar dengan Al-Mahdi, ya, yang mana disebutkan sejarah sedikit tentang raja terakhir dari Fatimiyah ini. Disebutkan Ibnu Katsir dia lahir pada tahun 406 Hijriah, ya, dan hidup selama 21 tahun, ya. Wa kana siratuhu madhmumah, sejarahnya, biografinya sangat keji. Wa kana syi'iyan khabithan, kata Ibnu Katsir dia seorang Syiah yang sangat keji. Law amkanahu qatla kulla man qadara alaihi min ahli sunnah, seandainya dia mampu membunuh setiap orang yang mungkin dia bunuh dari ahli sunnah, ya, di mana dia berprinsip menghabisi ahli sunnah. Wattafaqa annahu lamma istaqarra amrul al-Malik Salahuddin rasam al-Khudr bin Abbas ala marsum Malik Nuruddin lahu bidzalik limutawatil khalifah al-mustanjid iyahu qabla wafatihi. Nah, di sini Ibnu Katsir mengisahkan sedikit tentang kenapa Salahuddin al-Ayyubi setelah wafatnya penguasa Salahuddin yang terakhir ini, karena sebelumnya al-Mustanjid, bapak dari al-Mustansir, pernah meminta kepada Nuruddin Zinki yang jadi penguasa di Syam, ya, untuk kembali mengembalikan bentuk kesetiaan dan loyalitasnya negeri Mesir ke Baghdad. Nah, dan ketika al-Mustanjid dalam keadaan sakit saat itu, ketika telah wafat di betul berjabat anaknya, maka baru pada masa anaknya khutbah di Mesir menunjukkan keloyalitasan kepada khalifah di Baghdad. Nah, ketika itu adalah penguasa Al-'Adid, raja yang terakhir dari Fatimiyah ini, sakit. Dan dia wafat pada hari tanggal 10 Muharram, atau hari Asyura. Baik. Kemudian itu Salahuddin menghadiri jenazahnya, dan kemudian wa kana 'adid kariman jawadan memudahan, dan sebelumnya disebutkan dia ini juga sebagai orang yang pemurah, ya. Kemudian tak kala dia meninggal, istahwadal Maliku Salahuddin alal qasr bima fihi. Jadi setelah dia meninggal, Salahuddin menguasai istananya, kemudian membangunkan rumah untuk keluarga-keluarga Fatimiyah yang tinggal di istana itu, dari keluarga dari Al-'Adid, raja yang terakhir daripada Fatimiyah. Wa ajra alaihim nafaqat, memberikan mereka kebutuhan, ya, memberikan subsidi makanan dan segala kebutuhan mereka lah, bantuan makanan, wal arzak hal-haniyah, jadi memberikan kepada mereka kebutuhan-kebutuhan mereka, biaya hidup mereka tanggung oleh negara. Kemudian iwana mafatu min khilafah, itu sebagai ganti untuk di mana kekuasaan yang telah berganti dari tangan mereka, ya. Kemudian di mana sebelumnya, ya, sebelum wafat dari penguasa Bani Fatimiyah ini enggan untuk diadakan khutbah kepada Bani Abbas, dan tidak tersana hal tersebut atau dapat dilakukan khutbah. Artinya ukuran dahulu untuk sebuah daerah itu adalah di bawah kekuasaan khalifah atau raja, dia menunjukkan tentang dalam khutbahnya bahwa khutbah ini atas nama wilayah fulan, umpamanya. Nah, ini sebenarnya awal menunjukkan kembali bersatunya Mesir kepada bawah kekuasaan Islam, yaitu Khilafah Abbasiyah. Jadi setelah wafatnya raja terakhir dari Fatimiyah ini. Baik. Kemudian satu kisah di sini disebutkan, ya,
cukup panjang ceritanya di sini. Ketika Salahuddin Ayyubi mengirim surat kepada khalifah, wa qad arsala khalifatul muslim bi amrillah ila al-malik Nuruddin khil'atan saniyah. Jadi, dan juga pada saat yang sama di hari telah berhasil kembali tunduknya Mesir kepada kuasaan Khalifah Abbasiyah, khalifah mengirimkan hadiah juga kepada Nuruddin Zinki yang ada di Syam, kemudian juga untuk Salahuddin Al-Ayyubi yang ada di Mesir, ya. Kemudian juga pada saat itu dikirim salah satu bendera a'lamun sud, yaitu bendera hitam, waliwaun, liwa. A'lam dan liwa itu ada perbedaannya. Ada yang menyebutkan a'lam itu adalah bendera yang besar, yang kecil adalah liwa, atau sebaliknya, ya. Maka wa furriqat ala jawami bi Syam wa biladil Mesir. Jadi bentuk ketaatan itu, dipasanglah bendera-bendera itu di berbagai masjid yang ada di Syam dan di Mesir. Dan falillahi hamdu ala ma manaha minal izzi wa nasr. Itulah kata Ibnu Katsir di sini, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemenangan dan kemuliaan saat itu bagi Ahlussunnah. Baik. Dijelaskan oleh seorang ulama namanya Ibnu Abi Taib dalam kitabnya, walamma tafarraga Malik Salahuddin Malik An-Nasir min tawtitil mamlaka wa iqamatil khutbah al-Abbasiyah wa ta'ziyah bi inqida'i daulah Ubaidiyah, kata beliau, tak kala selesai, ya, Malik Salahuddin, Raja Salahuddin, ya, menguatkan kekuasaannya, kerajaannya di Mesir, dan juga menunjukkan loyalitas dalam khutbah kepada Abbasiyah, kemudian juga menunjukkan telah berakhirnya kekuasaan Bani Ubaidiyah atau Fatimiyah, ya. Istana Hawisul Qasraini, jadi dicoba memeriksa dua istana besar untuk melihat nilai kekayaan yang ada di dalamnya. Didapat di dalamnya hasil-hasil yang selama ini dalam kuasaan Fatimiyah itu al-amti'a wal alat, kekayaan yang luar biasa, berbagai al-amti'a wal alat, alat-alat, wasiap, pakaian-pakaian, berbagai wafarish, yaitu berbagai permadani, berbagai bentuk kekayaan. Wa amrun ha'ilan, suatu hal yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah sabu'umya, ya, yatimatin minal jawahir. Ada sekitar 700 peti daripada jawahir. Jawahir itu adalah perhiasan. Qadibuz zumrad, ya, batu zamrud kitanya, yaitu panjangnya lebih dari sejengkal, ya. Kemudian wasumkuhu nahwu ibham, itu dibungkus dengan tangkai, ya, sebesar ibu jari gitu. Kemudian hablun minal yakut, ya, di yakut itu mutiara, ya, berbagai macam kekayaan disiapkan dalam ini. Yakut ini adalah mutiara, ya. Kemudian dapatkan pula ibrikun azim min hajar almani, adanya semacam cerek besar atau katakan tangki besar yang terbuat dari batu, watabulun lil qolanj, yang juga adanya semacam kita itu, ya, yang di masjid-masjid itu biasanya dipakai, atau tabel ini adalah semacam alat-alat gendang, alat musik itu, ya. Apabila ada yang seseorang idza daraba alaihi ahadun yahsul lahu khuruj min rihi min duburi, bagaimana getaran itunya tabul ini, ya, gendang ini kalau dipukul membuat orang mengeluarkan angin dari perutnya semua, ya, begitu kencangnya goncangan dan kerasnya bunyinya. Al-muhim, ini banyak sekali berbagai cerita yang panjang di sini disebutkan oleh Katsir, dengan berbagai kekayaan yang dihasilkan sampai, yaitu untuk menjual yakut, wadhab, emas, dan berbagai peralatan-peralatan rumah tangga, ya. Wa qasam bain umara katsiran minal qatil balai, dibagikan kepada para pejabat-pejabat. Wastamara al-bai'u, bahkan lama menjual berbagai kekayaan yang ada dalam dua istana itu, ya, dari berbagai bentuk peralatan-peralatan, perhiasan-perhiasan selama Ashri Shinin, selama 10 tahun baru menghabiskan untuk menjual-jual alat-alat tersebut, ya. Kemudian sebagian dikirim kepada khalifah sebagai hadiah, ya. Dan di sini disebutkan
Wa khatib ila Malik Nuruddin, kemudian juga dikirim kepada Raja Nuruddin Singki, arsala janiban kabiran salihan wa kana la yadakhiru li nafsi syai'an mimma hasalahu min al-amwal wa ghanaim. Di mana Salahuddin Ayyubi tidak pernah menyimpan sesuatu untuk kebutuhan pribadinya dari apa yang dia dapati daripada harta maupun dari atas rampas perang. Ya, bal yu'ti dzalika kullu liman haulahu min al-umara wal wuzara wal muluk wal ashab. Tapi dia membagi-bagikannya kepada orang yang ada sekelilingnya daripada pejabat-pejabat, umara, para amir-amir, wuzara, para menteri, wal muluk, raja-raja, wal ashab, daripada sahabat-sahabat yang maksudnya di sini adalah para pembesar-pembesar, ya, umat saat itu, tokoh-tokoh umat, ya. Jadi dia tidak pernah memanfaatkan kondisi itu untuk memperkaya diri dan keluarganya, ya. Bahkan disebutkan di sini pernah dikirim kepada Nuruddin Zinki suatu potongan daripada itu perhiasan Balkhashin ini, yaitu yang timbangannya yaitu terbuat dari mutiara atau emas, ya. Timbangannya yaitu sekitar 31 kg. Misqal, ya, 31 misqal. Ini misqal ini beratnya ya puluhan kilogram. Kemudian wal ukhra 18 misqal, dan ada lagi yang lainnya 18 misqal. Dan ini bentuk-bentuk kekayaan yang dikirim oleh Salahuddin Ayyubi kepada pemberian hadiah-hadiahnya, membagi-bagikan kepada para raja-raja dan penguasa yang ada saat itu. Baik, ini demikian. Kemudian ada situna alf dinar, 60.000 dinar, dan walam yus'itrun limsa bimislihi, dan bahkan minyak wangi kasturi yang belum pernah didengar seperti itu, ya, maksudnya dengan begitu jumlah besarnya. Kemudian di antara ada himar at-tabiyah. Ada himar at-tabiyah namanya. Ini apa maksudnya himar ini? Himar at-tabiyah wa filun 'azimun jiddan. Jadi ada juga di antara perhiasan-perhiasan terbuat dari emas, perak dan mutiara, dan ya, itu ada semacam bentuk keledai ataupun ada bentuk fil. Fil itu adalah gajah yang besar, ya. Kemudian dikirim sebagai hadiah kepada khalifah, ya. Berkata Ibn Abi Tay, wajada khazana kutub, dan bahkan didapatkan di dalam 2 istana yang tadi diperiksa, istananya Fatimiyah tadi, itu jumlah buku fi madainil Islam la nadhir, yaitu khazanata kutubin, yaitu ruang buku, kekayaan simpanan buku yang tiada bandingnya dimanapun di kota Islam saat itu. Tastami ala nawi alfi majalad, yaitu sekitar 2 juta jilid, ya, 2 juta jilid. Nah, dari buku. Wa min ajaib dzalika an kana biha 1120 nuskha. Bahkan di antara keajaiban kata Ibnu Tay ini di simpanan dari kekayaan dari Bani Fatimiyah ini ada sekitar 1220 nuskha dari Tarikh Tabari. Tarikh Tabari, ya. Kemudian kata qala Imad Al-Katib, demikian juga berkata ulama yang lain sebut Imad Al-Katib, yaitu ada sekitar 120.000 jilid, ya, 120.000 jilid. Ini menunjukkan kekayaan Islam dari segi kekayaan ilmunya. Tetapi buku ini itu dirampas oleh Fatimiyah dan disimpan, tidak boleh menyebar buku-buku tersebut di kalangan para ulama. Ini, ya. Berkata Ibnu Katsir, yaitu bahkan disebutkan Ibnu Athir, dinukilkan Ibnu Katsir sini, ada buku-buku yang ditulis dengan ditibakan mansubah mi'ata alfi mujallad, itu ada 100.000 jilid. Waqad tasalama qadhi al-fadil, dan itu diterima oleh seorang qadhi, ya. Wa fa'akhadha minha syai'an katsiran mimma ikhtarahu wa intakhabahu, dan sebagian daripada qadhi ada yang memilih-milih buku tersebut mengambilnya. Kemudian banyak sekali di sini bagaimana kekayaan di masa Fatimiyah ini yang disimpan di istananya oleh dia, ya. Daripada batu-batu mulia, berbagai bentuk-bentuk perhiasan-perhiasan yang mahal-mahal, ya.
Wa sakana aktsar umara fi durin man kana yantami ila Fatimiyyin wa la yalqa ahadun min atra ahadan ulaika alladziina kanu biha illa shalahu thiyabahu. Kemudian wa qasama al-qasr shimali bainal umara sakanu, jadi dibagilah istana-istana yang begitu banyak dibagi kepada para pejabat-pejabat negara di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Taib. Kemudian waqad kana muddatu mulki Fatimiyyin 280 sana. Kata Ibnu Katsir, lama kekuasaan Bani Fatimiyah ini yang di Mesir itu adalah sekitar 280 tahun. Itu lamanya berkuasa mereka. Jadi satu ibrah di sini kita dapat ambil bahwa yang namanya kebatilan itu betapapun kuat dan hebatnya tetap akan berakhir. Di antara nih Bani Fatimiyah ini sangat terkenal ya, terkadang kebengisannya, kekejamannya, ya, kesadisan mereka terhadap umat Islam, ya, membunuh, membantai para ulama, membakar rumah-rumah kaum muslimin, bermacam bentuk kesadisan di sama mereka berkuasa. Jadi berkuasa dengan tangan api atau tangan besi mereka, sehingga mereka berkuasa selama 280 tahun kata Ibnu Katsir. Ya, yang tadi kita lihat bagaimana di antara salah satu ketika setelah meninggal raja terakhir dan telah berkuasa Salahuddin Ayyubi, dilihat di istana itu betul kekayaan yang luar biasa yang mereka simpan, baik dari pembendaharaan perhiasan dan segala macamnya, juga buku-buku yang mereka artinya mereka ambil dan mereka simpan, ya. Baik. Fasaru ka'amsiz zahib, kata Ibnu Katsir, jadilah mereka seperti hilang, selenyap saja, padahal sudah berkuasa selama 280 tahun. Wa kalam yaghnaw fiyah, seakan-akan ya mereka tidak memberi bekas apa-apa. Wa kana awwalu man malaka minhum, nah yang pertama sekali menjadi raja Fatimiyah ini sebetulnya nama Fatimiyah ini bukan berarti mereka keturunan dari Fatimah anak Rasulullah SAW, tapi mereka memang menisbahkan. Tapi aslinya mereka itu bukan. Mereka menisbahkan diri mereka kepada Al-Bait, itu kepada Fatimiyah Bani Fatimiyah secara dusta. Dan ini jelaskan oleh beberapa ulama. Di sini nukil Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, yang disebut raja pertama mereka disebut Al-Mahdi. Wa kana min ahli Salaymiyah atau min ahli Salamiyah Haddadan. Jadi dia masuk ke dalam Islam dan kemudian dia merubah garis keturunannya dan dia menisbahkan diri kepada Fatimiyah. Pada Khalabailah Maghrib, dan dia masuk ke negeri Maghrib, ya, setelah orang Yahudi namanya Sa'id tadi yang asalnya dia bagi seorang pandai besi, ya, karena dia memiliki jiwa bisa menipu orang, mempengaruhi orang. Maka ketika sampai di Biladil Maghrib, Biladil Maghrib ini sekarang adalah seperti Jazair, Tunisia, dan juga termasuk Tunisia dan Maroko, ya, itu Biladil Maghrib dalam bahasa Arabnya. Di sana dia merubah namanya. Pada asalnya namanya Sa'id dan dia seorang keturunan Yahudi, berubah namanya dengan nama Ubaidillah. Disebutlah dia kalau dalam tarikh ulama disebut Ubaidillah Al-Qaddah. Wadda'anahu syarifun alawiyun fatimiyun. Di sana dia mengaku namanya Ubaidillah dan dia adalah anahu syarif. Syarif itu adalah keturunan dari Hasan, ya, Alawi Fatimi. Ya. Nah, dia adalah keturunan Hasan, ya, dan keturunan Ali bin Abi Thalib, Fatimah. Nah, dia menisbahkan dirinya ke sana. Kemudian dia mengaku sebagai seorang Mahdi, ya, waqad zakara annahu ghairu wahid min sadatil ulama. Kata Ibnu Katsir, tidak sedikit para ulama-ulama besar menyebutkan seperti Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani seorang ulama yang masyhur juga di kalangan ulama Syafi'iyah, dan juga Abu Hamid Al-Asfarayini, dia ulama Syafi'iyah juga, Abu Hamid Al-Asfarayini, dan beberapa ulama-ulama besar lainnya daripada, ya, ba'da arba'umiyah, ulama-ulama setelah abad keempat Hijriyah, ya. Kata Ibnu Katsir bahwa asli keturunan dari Ubaidillah Qaddah ini adalah dari seorang Yahudi yang namanya Sa'id, yang kemudian dia merubah garis keturunan namanya di Biladil Maghrib. Baik. Sementara kita jelaskan pada berapa penjelasan yang lalu kata Ibnu Katsir.
Tujuan di sini adalah bahwa pengakuan dia sebagai keturunan dari Ali bin Abi Thalib atau Fatimah adalah kebohongan. Ya, raja lahu maftarahu fi tilkal bilad, yang membuat dia terkenal ya dengan kebohongannya pada negeri-negeri yang dia kuasai tersebut. Wa wazarahu jama'atu minal jahalil ubad. Nah, yang membuat dia menjadi besar adanya orang-orang yang ahli-ahli ibadah yang berkumpul sekitarnya. Wa sarrahu daulatun wa saulah, sehingga dia memiliki wilayah dan berkuasa, kemudian memiliki pasukan yang akhirnya dapat menguasai daerah Mesir waktu itu. Fatamakana ila anbana madinatan sammaha al-Mahdiyah nisbatan ilaihi. Di bilad Maghrib itu, di daerah Maroko atau Jazair dan Tunis itu, dia mampu menguasai sebuah daerah dan membangun sebuah kota disebut kota Mahdiyah. Wasara malikan muta'an. Akhirnya dia menjadi raja yang ditaati, ya, menjadi raja. Yudhirur rafda wa yantawi 'alal kufril mahd. Nah, ini yang disebutkan juga oleh Imam Al-Ghazali di kitab Fadhail Batiniyah, yang di mana di secara zahir dia melihatkan bahwa itu adalah seorang berpaham Syiah, tetapi pada batinnya, hakikatnya mereka kata adalah memiliki kufuran yang nyata. Nah, makan ba'di Ibnu Hukam, setelah itu berkuasalah anaknya Al-Qaim, kemudian anaknya berikutnya Mansur, kemudian Mu'izz, ya. Nah, di masa Al-Mu'izzu ini adalah yang pertama masuk ke negeri Mesir. Kemudian dia membangun kota Qahirah, kemudian yang berkuasa Al-Aziz, kemudian Hakim, kemudian Zahir, kemudian Mustansir, ini nama-nama rajanya. Kemudian Musta'li, summa Al-Amir, summa Al-Hafidh, kemudian Zafir, ini nama-nama raja. Yang terakhir adalah Al-Adidu. Ini yang terakhir. Jumlah raja mereka kata mereka itu sekitar 14 orang, ya. Wa muddatuhum mi'atan wa nif wa samanun sana. Lama kekuasaan mereka yaitu 280 sekian, ya, 280 sekian tahun. Kemudian kata Ibnu Katsir di sini ada kesamaan di sini, yaitu wa jumlah khilafah Bani Bani Umayyah juga 14 orang. Tetapi mereka berkuasa selama yaitu 90 tahun lebih. Nah, kemudian kata Ibnu Katsir, aku telah menyusun nama-nama, ya, nama-nama mereka ini dalam urjuza, dalam suatu bait syair, ya, sama seperti urjuza juga bait syair untuk Bani Abbas. Setelah kekuasaan Bani Abbasiyah ini akan berakhir yaitu pada tahun 656 Hijriah. Akan dijelaskan berikutnya. Waqad kana Fatimiyun aghnal khulafa aktsaru malan. Jadi disebutkan di sini bahwa daulah Fatimiyah ini adalah sangat kaya. Khalifah-khalifahnya kaya-kaya, ya, hartanya banyak. Wa kanu min atal khulafa wa ajbarihim. Dia penguasa-penguasa adalah penguasa yang otoriter, yang sangat zalim, wa zalamihim wa anjasil muluk. Di antara raja-raja yang sangat keji kata Ibnu Katsir, ya. Wa akhbasum sarira, yang memiliki kekejaman luar biasa. Zaharat fi daulatiha al-bid'ah wal munkarat wa kasura ahlul fasad. Bahkan di dalam kekuasaan mereka kata Ibnu Katsir munculnya macam-macam bentuk bid'ah. Nah, termasuk bid'ah yang di antara ini sebabkan Ibnu Katsir awal munculnya perayaan-perayaan hari-hari kematian itu di masa Fatimiyah ini. Mereka membesarkan hari kematian raja dan hari kelahiran dari raja-raja mereka. Kemudian merembet setelah itu memperingati tentang hari-hari kematian para tokoh-tokoh Islam, di antara juga termasuk memperingati Maulid Nabi, ya. Menurut sejarah dalam sebutkan Ibnu Katsir dan beberapa ulama lain, yang pertama melakukan perbuatan Maulid ini adalah di masa kekuasaan Fatimiyah ini, ya. Tadi kita sudah jelaskan asal dari keturunan mereka dari Yahudi dan mereka memunculkan sebagai seorang yang berpaham Rafidhah, ya, tetapi hakikatnya mereka adalah orang-orang yang membawa nyimpen banyak kekufuran kata Ibnu Katsir, ya. Kemudian daulah mereka, negara mereka penuh dengan macam bentuk bid'ah dan kemungkaran dan munculnya bentuk kerusakan dalam agama. Wa qalla indahum as-salihun min ulama wal ubad. Sangat sedikit di tengah mereka adanya orang-orang yang baik dari para ulama dan ahli ibadah. Kemudian juga disebutkan Ibnu Katsir wa katsura bi Syam Nusairiyah. Jadi antara mazhab yang mirip dengan Fatimiyah ini adalah yang hari ini masih disebut Nusairiyah yang ada di negeri Syam. Mereka ini ada di Lebanon dan juga ada di Syria dan juga ada di Libya, beberapa daerah-daerah Syam, ya.
Kemudian Darziyah yang dikenal hari ini dengan Duruz, aliran Duruz ya, Durziyah atau Darziyah, ini juga salah satu aliran Syiah Batiniyah. Jadi sebetulnya Fatimiyah, Nusairiyah, Duruziyah, Al-Khususiyah, Al-Hasyashiyah ini juga di daerah Syam. Ini semuanya pecahan-pecahan daripada sekte-sekte dari Fatimiyah ini yang berpaham, termasuk Ismailiyah berpaham kebatinan ya. Kemudian wataghlaba al-Farinju ala sawahil Syam bikamilihi hatta akhadhu al-Quds wa Syarif. Dan di masa mereka inilah gagalnya Islam mempertahankan Baitul Maqdis dari kekuasaan salib, sehingga pada masa mereka pasukan salib menguasai yaitu Baitul Maqdis dan Nablus, daerah-daerah yang ada di Syam, yang di Palestina sekarang, wal Ajlun wal Ghor wa biladul Gaza wa Asqalan. Ya, Gaza, Asqalan itu adalah bagian daerah Mesir berbatasan dengan Palestina ya. Gaza juga daerah Palestina. Itu dikuasai ya oleh pasukan Salibi. Karena kalau kita lihat nanti akan diceritakan berkaitan bagaimana di masa kekuasaan Fatimiyah ini mereka untuk menguatkan kuasaan melawan kekuasaan Islam, mereka bekerjasama dengan pasukan-pasukan kufar. Jadi mereka menjanjikan wilayah tertentu, jika kalian membantu kami untuk melawan pasukan yang umpamanya Khilafah Bani Abbasiyah atau raja-raja yang berafiliasi dengan kekuasaan Bani Abbasiyah, itu mereka perangi dengan penuh kekejaman, ya, bengis, ya, dan menghancurkan negeri tersebut. Nah, itu mereka mendapat dukungan dan bantuan daripada orang-orang kafir, termasuk pasukan Salibi, Al-Faranj, yang disebut dengan Al-Firanj atau Al-Faranj, disebut dan berkata dalam kitab tarikhnya ini. Taib. Di sini begitu banyak daerah-daerah yang diserahkan oleh orang-orang Fatimiyah ini, daerah Syam itu, ke orang-orang pasukan non-Muslim ini, termasuk Trablus, Antakya, ya, dan lain sebagainya. Disebutkan di sini, wa tahwazu ala bilad amal ar-ruha wa ra'sil ain wa biladin syatta. Kemudian menyebutkan mereka menguasai banyak sekali daerah-daerah ya, Mesir sampai ke Syam itu. Wa qatalu qatan la ya'lamu illa Allah. Mereka membunuh banyak sekali manusia yang tidak tahu jumlah kecuali Allah. Dan mereka menculik, menahan, menawan banyak sekali daripada anak-anak kaum muslimin, baik wanita maupun anak-anak ya. La yuhaddu wa la yusaf, yang tidak mungkin dihitung berapa jumlahnya. Mereka jadikan sebagai tawanan. Hampir-hampir mereka mampu menguasai Damaskus ya. Tetapi Allah menjaganya, kata Katsir. Kemudian wahai nazala ayamu intaqada ibramuhum a'adallahu hadzal bilad kullaha ala ahliha min sadatul muslimin. Tatkala selesai hari-hari mereka, kata Ibnu Katsir, yaitu dengan pada tahun 567 ini berakhir kekuasaan mereka, Allah mengalihkan negeri-negeri ini semuanya kepada kaum muslimin, kata Ibnu Katsir. Waradallahu al-kufara al-khaibin, dan Allah menjadikan semua orang-orang kafir menjadi hina. Arkasabu bima kasabu fi hadhihi dunya, dan Allah telah menghinakan mereka dengan apa yang mereka lakukan di dunia ini dan pada hari kiamat kelak. Nah, ini kisah Ibnu menceritakan panjang lebar tentang yaitu kekuasaan Bani Fatimiyah ini. Ya. Menceritakan dengan panjang lebar kekuasaan Bani Fatimiyah ini. Kemudian dinukil juga oleh Ibnu Katsir di sini, yaitu berkata Syekh Syihabuddin Abu Syama masyhur ya, Abu Syama yang seorang ulama Syafi'iyah juga, yakni bil ustad kafura istahsi wa qaul ba'da an ali. Jadi di mana dia sebutkan sini menilangkan tentang hakikat dari Daulah Fatimiyah ini. Lam yakunu Fatimiyin, mereka itu bukanlah keturunan dari Fatimah binti Rasulullah SAW. Ya, wa inna makanu adiya, tapi mereka itu adalah orang-orang yang mengaku-ngaku. Ya, hakikatnya mereka yunsabu ila Ubaidil Qaddah, Ubaid, ya. Wa kana ismu Sa'idan, namanya sebelumnya, kata Abu Syama, adalah Sa'id. Wa kana Yahudiyan haddadan, dan sebelum dia seorang orang Yahudi yang pekerja pandai besi. Di nama daerah namanya Bisalamiyah. Kemudian dia menyebutkan apa yang telah kita sebutkan dari pandangan para ulama dan penjelasan ulama tentang hakikat dari garis keturunan mereka. Baik. Kemudian Abu Syama juga menyebutkan waqad istaqsaitul kalam fi dzalika fi mukhtasar tarikh Damaskus. Aku telah meringkas sejarahnya dalam tarikh Damaskus, dalam sejarah Damaskus,
yaitu ketika menyebutkan tentang biografi ulama Abdul Rahim bin Iyas. Kemudian dia menyebutkan di dalam kitabnya Raudatain, ya, fi hadzal mawdi' asya' katsira. Jadi menyebutkan dalam kitabnya Raudatain berbagai peristiwa-peristiwa yang begitu banyak terjadi dari kekejian mereka, kata Ibnu Katsir, kekejian dari Bani Fatimiyah ini. Wa ma kanu yajharuna fihi min ba'dil ahyan min al-kufriyat wal masa'ib al-mu'azzamat. Di mana mereka kadang-kadang terang-terangan melakukan perbuatan-perbuatan kufur yang nyata. Ya. Kemudian kata beliau, waqad zakartu ana asya' katsira fi ubuni ma mishqatuhu min siratihim fi sinin al-mutaqaddimah. Kata Katsir, aku telah menyebutkan berbagai bentuk-bentuk pelecehan mereka terhadap agama dan penyimpang-penyimpang mereka, ya, yang membuat begitu sakitnya telinga mendengar, kata beliau, dan begitu kejinya di dalam perasaan menilai perbuatan-perbuatan mereka itu. Berkata Abu Syama juga telah menulis sebuah karya buku tentang hakikat daripada Bani Fatimiyah ini. Dalam judulnya adalah Kashfa ma kana alaihi Banu Ubaidin minal kufri wal kadhibi wal makri wal kaid, yaitu membongkar, ya, berbagai macam bentuk kekufuran, kebohongan dan tipu muslihat dari Bani Ubaid, yang dimaksud dari Bani Fatimiyah, Daulah Fatimiyah ini. Kemudian juga kata Ibnu Katsir, wa qad sanafa ulama fi radd alaihim kutuban katsira. Telah banyak ulama menulis kitab-kitab yang tentang membongkar bentuk penyimpangan-penyimpangan mereka dalam agama. Di antara kita yang paling fenomenal, kata Ibnu Katsir, adalah yang ditulis oleh Abu Bakar Al-Baqillani. Abu Bakar Al-Baqillani dalam judul kitabnya adalah Kashfal Asrar wa Hadkal Astar, membongkar rahasia dan menyobek sitar, artinya tutup kalau bahasa kitanya, ya. Ini Kashful Asrar adalah membongkar rahasia-rahasia dan menyingkap persembunyian, ya, mereka yang mereka sembunyikan hakikat dari paham Fatimiyah tersebut. Taib. Ini sekilas tentang hancurnya dan berakhirnya kekuasaan Bani Fatimiyah di Mesir, dan mulainya kekuasaan Islam Ahlus Sunnah di bawah kekuasaan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan kemudian juga di Syam namanya Nuruddin Zinki, dan yang pada akhir nanti akan mengembalikan di masa Salahuddin Al-Ayyubi ini kekuasaan, mengembalikan Baitul Maqdis ke dalam pangkuan kaum muslimin yang sudah masyhur sejarahnya. Karena waktu membatasi kita, mungkin kita tidak melanjut yang membahas banyak sekali peristiwa-peristiwa penting sebetulnya yang terjadi di masa kekuasaan Al-Mustali'u bi amrillah ini, ya. Peristiwa baik peristiwa kejadian-kejadian alam, musibah-musibah, ya, maupun peristiwa-peristiwa berhubungan dengan politik, ya. Di antaranya di sini disebutkan pada tahun 569 Hijriyah itu terjadi, Ibnu Jauzi menyebutkan, yaitu terjadinya hujan salju, ya, yang bahkan timbangannya bongkahan-bongkahan salju yang besar itu, besarnya itu beratnya itu 7 liter, ya, itu beratnya salju yang turun, berarti besar, ya, sehingga menghancurkan banyak sekali bangunan-bangunan, ya. Batu es turun dengan 7 liter, beratnya sekitar 7 liter gitu, ya. Ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi dan dinukil oleh Ibnu Katsir. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa lain di sini disebutkan terjadinya hujan yang selama 40 hari tidak berhenti-henti, yang menyebabkan meluapnya sungai Tigris dan Efrat, ya, yang menyebabkan tenggelamnya banyak rumah dan berbagai lahan pertanian, bahkan juga sampai juga kuburan, ya, keluarnya mayat-mayat, ya. Dan akhirnya manusia berlarian ke padang pasir, kata Ibnu Katsir sini, wa kasara ad-dajij wal iftihal fi du'a hatta farajallahu azza wajal. Ketika itu manusia, dajij ini adalah tangisan-tangisan, ratapan-ratapan dalam doa, memohon kepada Allah agar, ya, memohon kepada Allah agar
mengangkat musibah yang ada, ya, memberikan solusi. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Katsir banyak peristiwa lain di daerah Mosul, daerah Baghdad juga, ya, hancurnya bangunan-bangunan, ya, ketika terjadinya banjir bandang atau meluapnya sungai Efrat itu sampai dengan tinggi yang 20 hasta, ya, menenggelamkan rumah, dan banyak sekali di sini disebutkan musibah. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Katsir juga setelah terjadinya meluapnya sungai Efrat tersebut, ya, banyaknya yang meninggal, dan kemudian pada tahun itu tentu kurangnya bahan pangan dengan adanya kejadian tersebut, sehingga harga bahan pangan melonjak tinggi drastis, kata Ibnu Katsir. Kemudian di samping itu, ya, waqa'al waba'u fil ghanam, ada pula penyakit menular pada kambing. Jadi bukan, ya, wa usiba syai'un katsir mimman akala minha bil iraq wa iriha. Jadi orang kambing itu ada semacam penyakit menular. Bila ada orang yang memakan sembelihan dari kambing-kambing itu, mereka pun terdampak dengan penyakit wabah tersebut. Ini mengingatkan kita peristiwa yang sedang kita alami sekarang, ya. Bagaimana di masa lalu juga ada peristiwa-peristiwa yang hampir-hampir mirip, ya. Kalau disebut umpamanya flu burung atau antrak dan macam-macam, ya. Kalau di dulu mendekati ini pada tahun 560 Hijriah pernah terjadi, kata Ibnu Katsir, di Irak itu wabah, tetapi pada binatang ternak, yaitu kambing. Nah, usiba syai'un katsir mimman akala minha. Jadi kalau orang memakan kambing tadi, orang akan teracun, kena racunnya atau kena wabah tersebut. Baik. Kemudian masih banyak di sini peristiwa-peristiwa lain sebenarnya, tapi waktu membatasi kita, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan insyaallah peristiwa-peristiwa yang penting di masa kekuasaan Al-Musta'id bi amrillah, terutama tentang perjuangan dari Nasiruddin Zinki ini yang terkenal, dia seorang raja yang terkenal juga, yaitu disebut Nuruddin Zinki, ya, Nuruddin Zinki. Kemudian juga Raja Salahuddin Al-Ayyubi yang bekerja sama dengan Al-Musta'id bi amrillah. Dan untuk terakhir kita sebutkan, ya, masa kekuasaan dari Al-Musta'id bi amrillah ini Al-Musta'id bi amrillah wafat pada tahun 575 Hijriah disebutkan, ya. Di sini pada tahun 575 ya, 575 Hijriah, Khalifah Al-Musta'id bi amrillah sakit, ya, iftada maraduhu fi akhir Syawal, itu pada akhir bulan Syawal. Kemudian fa'ar zaujatu an taktuma zalika falam yumkinha. Jadi istrinya ingin menyembunyikan kabar sakitnya khalifah. Kemudian pada itu waqa'at fitnatun kabiratun Baghdad wa nahabat awam dauran katsira wa amwalan jazilan. Falamma kana yaumul jum'ah tsani 20 min Syawal khutiba liwali al-ahd Abil Abbas Ahmad Mustadi wa khalifah an-nasir lidinillah wa kana yauman masyhudan. Jadi disebutkan pada tahun yang sama terjadi keributan di kota Baghdad, di mana terjadi penjarahan besar-besaran. Kemudian pada tahun itu 575 Hijriah pada hari Jumat 22 dari bulan Syawal, yaitu khutbah liwali. Jadi diangkatnya walil ahad, putra mahkota, yaitu anak daripada Al-Mustadi'u bi amrillah yang dikenal dengan Abul Abbas Ahmad Ibn Mustadi', yang dikenal dengan Khalifah An-Nasir lidinillah.
dan itu disaksikan oleh masyarakat yang ya secara meluas, ya. Kemudian pada hari Sabtu, ya, akhir di bulan Syawal, meninggallah Khalifah al-Mustadid bi amrillah, wa kana maraduhu bil huma ibtida'an biha fi yaumil Idul Fitr. Jadi dia sakit, yaitu pada saat Idul Fitri, ya, awal Syawal, ya, sakit panas, demam panas, kemudian semakin parah hatta istakmala fi madi syahran, sehingga sakit selama 1 bulan. Famata rahimahullah, jadi dan beliau meninggal di akhir bulan Syawal, dan beliau memiliki umur sekitar 39 tahun, ya, dan khilafahnya sekitar 9 tahun juga, ya, umur 39 tahun, dan beliau diangkat menjadi khalifah umur 30 tahun sebenarnya telah kita jelaskan, dan menjadi khalifah sekitar 9 tahun dan 3 bulan 17 hari. Dan beliau dimandikan pada hari berikutnya dan dikuburkan di perkuburan namanya Darun Nasr yang dia bangun sendiri. Itu berdasarkan wasiatnya yang dia wasiatkan, dan dia meninggal 2 orang anak. Salah seorang di antara tadi adalah diangkat menjadi putra mahkota, dan ya, yaitu disebut dengan Abu Abbas Ahmad Nasruddin Nasiruddinillah. Yang kedua anaknya adalah Abu Mansur Hashim. Waqad wazara lahu jama'atun min ru'asa wa kana min khairil khulafa Ammar bin Ma'ruf. Dan Khalifah al-Mustadid bi amrillah terkenal dengan khulafah dan khalifah yang baik, yang menegakkan amar ma'ruf munkar, ya, dan telah membebaskan banyak orang dari berbagai bentuk pungutan-pungutan liar, pungutan pajak, dan juga wadara anhum bidah wal masaib, dan juga menyelamatkan mereka, melarang bermacam bentuk bid'ah-bid'ah, ya. Wa kana haliman, dan khalifah yang sangat santun, penyayang, maquran. Farahimahullah, ya, kata Ibnu Katsir sini, rahimahullah, wa balla tarahu wa ja'al jannah ma'wahu, semoga Allah masukkan dalam surga. Kemudian diangkatlah setelah dia wafat anaknya menjadi khalifah, yaitu An-Nasir lidinillah.